Halo Sobat Mancing PKJ, kembali lagi di channel Pemancingan Kohot Jaya. Perkenalkan, saya Indra, Kepala Bagian Divisi Cultivation, Bagian Budidaya Sistem Teknologi Biofloc. Nah, di video kali ini saya bakalan ngejelasin tentang budidaya teknologi biofloc yang ada di Pemancingan Kohot Jaya. Jadi buat teman-teman PKJ yang belum tahu, di Pemancingan Kohot Jaya ini selain ada kolam kiloan, kita ada kolam galatama, terus juga ada restoran, ada saung buat restonya juga. Nah, selain itu juga kita ada budidaya atau farm sendiri dengan sistem atau teknologi biofloc. Jadi sistem biofloc ini merupakan salah satu dari banyaknya sistem atau teknologi dalam budidaya. Di mana sistem biofloc ini dia lebih memaksimalkan produktivitas mikroorganisme yang dihasilkan melalui penguraian sisa makan dan juga sisa kotoran oleh bakteri-bakteri pengurai. Nah, mikroorganisme ini sendiri adalah kumpulan floc di mana di situ ada bakteri, plankton, dan lain-lain yang bisa jadi untuk bahan makan tambahan ikan. Yang proteinnya juga nggak kalah tinggi dari protein-protein pakan buatan atau pakan produksi. Nah, di budidaya di PKJ ini, khususnya di bidang biofloc ini, kita ada budidaya ikan nila sama ikan lele, khususnya dua itu. Kita punya bak terpal, banyaknya ada 84 bak terpal, dan bak lele kita punya pakai bak fiber, ada kurang lebih 24 bak fiber. Nah, nanti ikan nila di biofloc ini kita bisa juga stok untuk kolam pancing kiloan, terus juga kita bisa untuk stok resto. Jadi buat para customer yang datang ke sini, Sobat Mancing PKJ bisa langsung ambil ikan di biofloc juga buat ngerasain bedanya rasanya makan ikan biofloc. Nanti bisa langsung ambil di biofloc. Terus juga tadi untuk lelenya kita biasanya jual langsung ke pengepul lele ataupun juga ke supplier lele, ke pecel lele, tukang pecel lele, dan juga sebagian tetap kita stok untuk resto di PKJ. Untuk keuntungan biofloc sendiri, diantaranya pertama kita hemat air karena sisa pakan, sisa kotoran yang harusnya jadi racun untuk ikan itu diurai oleh bakteri pengurai. Jadi airnya, kualitas airnya lebih terjaga sehingga kita lebih hemat air. Kenapa lebih hemat air? Karena kita jarang ganti air. Paling kita berapa bulan sekali, misalkan 1 bulan sekali atau bahkan bisa 2 bulan sekali. Bahkan ada juga yang memang kalau kualitas airnya bagus bisa sampai panen kita nggak ganti air, paling hanya pengurangan 5-10%, terus kita ada penambahan lagi atau penambahan dari air-air yang menguap gitu. Nah, terus juga tadi selain hemat air, kita juga untuk pakan kita jadi agak lebih hemat karena kenapa tadi bakteri ini ngurai kotoran sama sisa pakannya ini menjadi kumpulan floc tadi yang bisa dimakan oleh ikan. Nah, jadi dari situ juga kan ikannya dapat makan juga nih dari sistem biofloc ini nih. Nah, jadi paling kita hanya pakai 2% lah, 2% untuk makannya, feeding rate-nya gitu. Terus juga selain itu nanti dari ikannya juga, segi ikannya juga nanti dagingnya kan lebih padat biasanya, rasanya lebih padat, terus juga nggak bau lumpur karena kita kan nggak budidaya di kolam tanah gitu. Nah, terus kemudian selain itu ada kekurangannya juga untuk sistem biofloc kalau menurut saya. Cuman kekurangannya paling kita nggak semua jenis ikan bisa dibudidayakan di teknologi biofloc ini. Kenapa? Karena tidak semua jenis ikan itu mampu atau mau memakan kumpulan floc yang tercipta gitu. Untuk bak-bak biofloc yang ada di kolam PKJ ini, yang ada di kiri kanan saya ini, kita di sini pakai ukuran diameter 3 meter dengan kapasitas air kurang lebih 6-7 kubik, dan di situ bisa memuat ikan antara 600 sampai 700 ekor. Tuh. Nah, ini termasuk yang ukuran sedang ya. Di tempat lain mungkin ada juga yang pakai diameter 4 meter, kemudian juga 5 meter atau bahkan 10 meter juga ada gitu. Nah, untuk
teman-teman atau sobat PKJ sendiri yang mau coba budidaya teknologi bioflok ini di rumah juga bisa nih. Bisa pakai wadah-wadah yang lebih kecil mungkin ya untuk awal percobaan, bisa pakai wadah ember atau bak mandi yang agak lebih besar, atau bahkan bak terpal juga yang ukurannya mungkin diameter 1 meter cukup itu. Nah, nanti bisa coba tuh teknologi bioflok juga. Yang penting untuk di teknologi bioflok ini, pertama aerasinya harus cukup. Pastiin aerasi ini sampai ke dasar, boleh nanti pakai aerator-aerator yang untuk akuarium mungkin gitu ya, bisa dicoba yang ukurannya speknya agak lebih di bawah. Yang penting harus ada aerasi tadi pertama, karena kenapa? Aerasi ini dia mensuplai oksigen untuk ikan dan juga bakteri. Bakteri yang kerjanya ini ngurai kotoran sama sisa pakan tadi. Terus juga berarti selain aerator harus ada juga bakteri starternya atau bakteri pengurainya itu. Nah, nanti bisa coba sendiri di rumah. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang sistem teknologi budidaya bioflok. Buat teman-teman atau sobat mancing PKJ yang mau pengen tahu lebih dalam juga tentang bioflok, bisa datang juga ke pemancingan Kohot Jaya. Nanti bisa belajar juga, cari tahu di sini tentang budidaya bioflok seperti apa. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di konten selanjutnya bakalan ada penjelasan lebih jauh tentang bioflok, mulai dari cara ngejaga kualitas airnya gimana, terus cara pemberian pakannya gimana, terus juga sortir, tentang panen atau apapun itu tentang bioflok. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar datang ke sini, pemancingan Kohot Jaya ini ada di Desa Kohot, Jalan Alar, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, nanti bisa juga atau cari di Google Maps juga udah tercantum. Untuk video kali ini jadi cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita atau IG kita. Bisa cari juga Pemancingan Kohot Jaya. Pemancingan Kohot Jaya, let's go fishing!